Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Masih tentang notasi sigma. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat notasi sigma. Semoga kalian bisa memahami video pembelajaran hari ini. Baik, kita langsung mulai saja. Sifat yang pertama. Jadi di sini ada sebuah notasi sigma dengan operasi pengurangan dan penjumlahan. Pada sifat pertama ini kita bisa memisahkan notasi sigma menjadi 3 bagian. Yang pertama, sigma dari n kuadrat. Karena di sini operasinya dikurang, maka di sini juga dikurang. Kemudian 2n kita pindahkan ke sini. Kemudian ditambah karena di sini ditambah, dan yang terakhir sigma 1 karena di bagian paling belakang adalah 1. Itu adalah sifat yang pertama. Lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini, perhatikan di sini ada 2n. Nah, angka 2 di sini bisa kita pindahkan ke bagian depan sigma, sehingga menjadi 2 dikali dengan sigma n. Itu adalah sifat yang kedua. Lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, pada sifat yang ketiga, kita fokus ke batas-batas pada notasi sigma tersebut. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada angka 8, tapi tidak ada hurufnya. Di awal, kita sudah belajar jika ada huruf, maka kita gantikan dengan batas-batas yang terdapat pada notasi sigma. Karena tidak ada huruf, maka kita hitung batas-batasnya. Karena mulai dari 2 sampai 5, berarti 2, 3, 4, 5, ada 4. Maka, kita tuliskan angka 4, kemudian dikali dengan, di sini ada 8, kita kalikan 8. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32. Itu sifat yang ketiga. Lanjut sifat yang keempat. Nah, di sifat yang keempat ini kita bisa membagi notasi sigma berdasarkan batas-batasnya. Perhatikan di sini, batasnya dimulai dari 1 sampai dengan 10. Kita akan membagi notasi sigma tersebut menjadi 2 bagian. Nah, di sini kita bebas untuk membaginya. Bisa saja kita bagi mulai dari 1 sampai 5 atau sampai 6. Di sini saya akan bagi sampai dengan 3 saja. Jadi dari 1 sampai dengan 3. Kemudian setelah 3 itu 4. Maka di bagian bawah sini kita tuliskan angka 4. Dan di bagian ujung kanan atas ini sama seperti pada soal awalnya, sama dengan 10 juga. Itu sifat yang keempat. Lanjut, sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini kita akan fokus ke bagian batas-batasnya kembali. Nah, di sini perhatikan. Pada batas bawah, notasi sigmanya akan diubah dari batas bawah 3 diubah menjadi 0. Artinya batas bawahnya berkurang 3. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk batas atas. Jika batas bawah dikurang 3, maka batas atas juga harus dikurang dengan 3. 7 dikurang 3 itu sama dengan 4. Nah, sedangkan untuk bagian rumus suku ke n-nya, jika batas-batasnya dikurang, maka untuk rumus suku ke n-nya ditambah. Karena di sini yang digunakan huruf n, jadi n-nya dikurang, maka ini ditambah 3. Kemudian karena n-nya tadi dikali 2, maka ini juga harus dikali dengan 2. Oke. Nah, selain pengurangan pada batas-batasnya, bisa juga ditambah seperti pada contoh di bawahnya. Perhatikan di sini. Dari 3 ke 5 itu ditambah dengan 2. Maka pada bagian atas juga harus kita tambah dengan 2. 7 ditambah 2 itu 9. Nah, seperti yang saya contohkan di awal tadi, jika pada batas-batasnya dikurang, maka di bagian sini ditambah. Namun, jika pada batas-batasnya ditambah, maka pada rumus suku ke n-nya kita lakukan sebaliknya, jadi dikurang. Karena yang digunakan adalah huruf n, jadi n dikurang 2. Kemudian karena n-nya tadi dikali 2, maka ini juga harus kita kali dengan 2. Nah, itu adalah sifat-sifat dari notasi sigma. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Kita akan menghitung nilai dari notasi sigma ini menggunakan sifat-sifat yang telah kita bahas barusan saja. Perhatikan di sini kita ada notasi sigma mulai dari 1 sampai dengan 5. Kemudian ada n kuadrat tambah 2n dikurang 1. Kita akan pisahkan terlebih dahulu bentuk ini menjadi 3 bagian seperti sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Karena di sini ditambah, maka ini juga ditambah, kemudian ini dikurang, ini juga dikurang. Kemudian kita akan hitung satu persatu, dimulai dari yang ini. Kita hitung ini.
Kemudian kita lanjutkan dengan ini, kita hitung juga di bagian sini. Dan yang terakhir, ini kita hitung juga. Nah, kita mulai dari yang pertama, yang bagian ini. Batas bawahnya mulai dari 1 sampai dengan 5, maka kita gantikan hurufnya mulai dari 1. Jadi 1 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan 5 pangkat 2. Kemudian kita hitung semua, 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16, dan 5 pangkat 2, 25. Kemudian kita hitung jumlah semuanya, maka akan diperoleh hasilnya 55. Lanjut, yang kedua. Nah, sebelum kita hitung yang kedua ini, kita ubah dulu bentuknya menggunakan sifat yang tadi kita bahas. Tadi ada angka di sini, 2, kita pindahkan ke depan. Jadi 2 dikali sigma, batas bawah sama dengan 1 sampai dengan 5 dari N. Kemudian kita gantikan N-nya mulai dari 1 nih, berarti 1 ditambah 2, 3, 4, sampai dengan 5, karena batas atasnya sampai dengan 5. Kemudian karena tadi dikali dengan 2, maka di depannya kita kali dengan 2. Kemudian kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu, akan didapatkan hasilnya 15. Kemudian dikali dengan 2, maka akan diperoleh hasilnya 30. Kemudian yang terakhir, nah karena di sini tidak ada huruf, maka kita hitung batasnya. 1 sampai dengan 5 itu 5, kali dengan 1, maka akan diperoleh 5. Nah di bagian sini tadi, ini kan operasinya ditambah sama dengan kemudian dikurang. Maka yang pertama tadi 55, kita tuliskan, ditambah yang kedua 30, kita tuliskan juga, kemudian dikurang yang terakhir 5. Kemudian kita hitung, maka akan diperoleh 80. Baik, untuk materi kali ini sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.